Kira-kira 3 palen yakni sekitar 1 batu di sebelah timur kampung Handio, yang termasuk dalam lanskap Sosa Julu di Afdiling Padang Lawas. Terdapat sebuah gua yang sangat luas bernama Liang Namuap, yang berarti gua berbau. Nama ini diberikan karena tumpukan kotoran yang sangat banyak di dalamnya, yang berasal dari tak terhitung jumlahnya kelelawar yang bersarang di sana. Untuk mencapai Handio dari Gunung Tua, ibu kota Afdiling tersebut, seluruh perjalanan dapat ditempuh dengan menempuh jarak sekitar 56 palen. Namun, dari Handio, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Gua ini diselimuti oleh ketakutan takayul dan, menurut legenda, dihuni oleh apa yang disebut halak bunyan atau halak bunar, sejenis makhluk antara manusia dan roh, yang hidup mandiri dan tidak terlihat, namun mampu menampakkan diri. Dahulu, sebelum kompeni menancapkan kekuasaannya di daerah ini, halak bunyan masih sering menampakkan diri kepada manusia dan orang-orang biasa memberikan persembahan kepada mereka. Akan tetapi, sejak saat itu, mereka telah menarik diri ke dalam persembunyian mereka dan tidak pernah muncul lagi. Meskipun demikian, rasa takut terhadap halak bunyan ini masih tetap tertanam di hati masyarakat. Gua tersebut memiliki 2 lubang masuk. Lubang yang kami gunakan untuk masuk terletak cukup terbuka dan menghadap ke tempat tidur sungai kecil yang telah mengering. Sebelum gempa bumi dahsyat pada tanggal 17 Mei tahun 1892, air masih mengalir keluar dari sana. Namun setelah tanggal tersebut air berhenti mengalir, dan tempat asal air di dalam gua tersebut tidak dapat dilacak. Lubang masuk tadi tingginya kira-kira setinggi 2 orang dewasa dan lebarnya 1 depa. Lantai gua sangat tidak rata, di mana-mana menonjol bongkahan-bongkahan batu besar dan kecil, sehingga orang harus berjalan dengan hati-hati. Bongkahan-bongkahan batu itu semuanya tumpul, begitu pula dinding dan langit-langitnya, yang jelas merupakan akibat dari kerja air yang menyebabkan terbentuknya gua ini. Lantainya tertutup lapisan guano hitam yang tebal, yang di beberapa tempat tingginya lebih dari 2 kaki. Kerangka gua ini kemungkinan besar terdiri dari granit, yang sebagian besar tertutup oleh endapan kapur, terkadang lunak, terkadang sekeras batu. Stalagmit dan stalaktit pun ditemukan dalam jumlah banyak, dan pembentukan batu tetes masih terus berlangsung, terbukti dari air yang menetes di mana-mana. Lebar lorong-lorong gua bervariasi antara kira-kira setengah meter hingga 2, 3, atau 4 meter. Lebar terkecil hanya ditemukan beberapa kali. Pada jarak sekitar 60 meter dari pintu masuk, lorong bercabang menjadi 3. Cabang sebelah kanan adalah jalan buntu, dengan panjang kira-kira 90 meter. Cabang tengah berakhir di ruang berbentuk kubah dengan lebar kira-kira 15 meter dan tinggi kira-kira 3 meter. Di dinding samping yang tegak lurus di sini, muncul lagi sebuah lorong samping, yang berhulu di percabangan sebelah kiri. Setelah berjalan sekitar 100 meter di lorong ketiga ini, tibalah di sebuah aula raksasa yang kira-kira berbentuk telur, yang panjang terbesarnya adalah 38 meter, sedangkan tingginya diperkirakan mencapai 20 meter. Langit-langit di sini berbentuk kubah. Berjalan lebih jauh dari aula ini, tibalah di sebuah lorong melingkar dengan 4 percabangan, di mana 2 di antaranya bertemu kembali pada jarak yang tidak seberapa jauh. Bentuk gua selanjutnya tidak beraturan, dan menampilkan beberapa percabangan kecil yang buntu. Di beberapa tempat, cahaya siang samar-samar menembus masuk melalui celah-celah di dinding batu, yang seringkali menyebabkan pancaran fantastis dan tidak pasti memecah kegelapan. Di satu tempat, cahaya siang penuh masuk. Di sini tampaknya telah terjadi reruntuhan, yang menciptakan semacam cerobong setinggi 4 atau 5 meter, sehingga semak-semak yang tumbuh di atasnya terlihat. Tidak jauh dari sini, gua berakhir. Bagian terakhirnya cukup menanjak. Lantainya di sini terutama ditaburi bongkahan batu, sehingga berjalan di sana cukup sulit. Pintu keluarnya tersembunyi di bawah semak belukar yang lebat. Selain oleh kelelawar, seperti yang telah kita lihat, gua ini juga dihuni oleh halak bunyan, dan makhluk-makhluk tak kasat mata ini sering menjalin kontak dengan garis keturunan raja dari Marga Hasibuan di wilayah Ulu Barumun. Marga Hasibuan itu sendiri memang berasal dari keturunan yang sangat terhormat. Silsilah mereka bermula dari seorang Sultan Iskandar Zulkarnain, yang menciptakan Sumatera dan menjadi rajanya, berkedudukan di Pagaruyung. Seorang cicit dari raja ini, Sultan Moget Sasabuan, memiliki seorang putra bernama Sultan Naparas dan 3 orang putri. Salah seorang putri ini, bernama Rajani Bujing, menikah dengan seorang halak bunyan, dan cucunya adalah Permata Sapiak, yang bersama dengan seorang cucu dari Sultan Naparas tadi, bernama Ompu Sodogoran, turun ke daerah ini. Catatan admin, J.C. VERGOWN 1933 mencatat sudah ada pesta besar yang membuat banyak orang kagum, di mana di pesta itu Marga Hasibuan Selatan sudah pulang ke Silindung dari pesta akbar bersama keturunan si Raja Sobu. Mengenai Permata Sapiak, tidak terdengar kabar lebih lanjut. Ompu Sodogoran, bagaimanapun, menetap di Labu Botung di Asahatan, dan dengan demikian menjadi leluhur Marga Hasibuan di Ulu Barumun. Di bawah kepemimpinan putra Ompu Sodogoran, Ompu Bangun,
orang-orang pindah ke Mondang dan menetap di sini selama 5 generasi. Kemudian mereka kembali mengangkat tongkat kelana, dan gilirannya Bulung Botik alias Mahodung Pangolu Bosar yang pertama kali mengambil alih kepemilikan Janji Lobi. Mangaraja Harang, cucu dari yang terakhir ini, adalah leluhur dari garis keturunan raja yang saat ini memerintah di Sosa Julu. Setidaknya demikian menurut silsilah yang tersimpan dalam arsip di sini, yang disusun oleh Kontrolir Van Assen pada tahun ke-1885. Mangaraja Harang memiliki seorang saudara perempuan bernama Si Sende Alus, yang berwajah cantik dan bertubuh molek, dan tampaknya dia telah menarik perhatian para halak bunian, sehingga mereka memutuskan untuk meminangnya. Para halak bunian keluar dari tempat tinggal mereka yang gelap, menampakkan diri, berpakaian, dan pergi menemui orang tua Si Sende Alus untuk melamar putrinya. Lamaran itu diterima dengan senang hati, karena mereka merasa terhormat dengan kunjungan luhur tersebut. Kesepakatan pun dicapai, jujuran pun dilunasi, dan hari di mana pengantin perempuan akan dibawa pun ditetapkan. Di antara jujuran itu termasuk sebuah ogung, yang dinamai Ogung Si Sende Alus menurut nama gadis itu, yang saat ini masih menjadi milik Patuan Soripada Mahodum dari Janji Lobi dan hanya dikeluarkan pada kesempatan yang sangat langka. Pada hari yang ditentukan, para halak bunian datang dengan upacara besar ke Janji Lobi, ke rumah pengantin perempuan. Namun, ketika mereka hendak membawanya, dia menyatakan tidak akan pergi jika tidak berpamitan terlebih dahulu kepada saudara laki-lakinya, Mangaraja Harang, yang telah ditinggalkan dari segala urusan ini. Orang tuanya merasa malu dengan masalah ini, karena memang benar mereka tidak melibatkannya dalam urusan tersebut. Orang-orang tidak mempedulikannya, karena dia memiliki sedikit gangguan di kepala. Apapun yang dilakukan, Si Sende Alus tetap bersikeras menolak pergi bersama para tamu luhur tersebut, jika tidak bertemu Mangaraja Harang terlebih dahulu. Orang-orang sekarang memanggilnya dan mengajukan rencana untuk menikahkan saudara perempuannya dengan halak bunian, namun dia menolak memberikan persetujuannya. Halak bunian kemudian ingin mengambil pengantin perempuan secara paksa, tetapi Mangaraja Harang mendahului mereka, merangkul saudara perempuannya, dan menahannya. Tatkala itu, salah seorang halak bunian mendapat ide cemerlang. Dia mengeluarkan sebuah keris yang berkilauan dengan bulu emas dan bertatakan permata, dan menawarkannya kepada Mangaraja Harang sebagai jujuran. Dia memandang senjata yang berkilauan itu, dan menyambarnya dengan kedua belah tangan. Si Sende Alus, yang kini berdiri sendirian, ditangkap oleh halak bunian dan dibawa pergi. Mangaraja Harang melompat mengejar mereka, tetapi tiba-tiba saudara perempuannya dan para penculik itu menghilang. Bagaimana kelanjutan nasib Si Sende Alus di tempat tinggal yang gelap milik halak bunian, tidak ada yang tahu. Tidak pernah lagi terdengar kabar apapun mengenai dirinya. Mangaraja Harang terus hidup dalam pengasingan di Janji Lobi. Dia menikah di sana, dan memiliki seorang putra bernama Yadili. Cukup lama setelah itu, dia bahkan menjadi Raja Sosa Julu. Hal ini terjadi di bawah keadaan sebagai berikut. Lama sebelum dia pindah ke Sosa Julu, di sini memerintah cabang lain dari Marga Hasibuan. Raja terakhir memiliki 5 orang putra, yang masing-masing memperebutkan kerajaan setelah kematian ayahnya. Namun, tidak satu pun dari mereka dapat memperoleh pengikut yang dominan, karena para bawahan ingin mengakui kelima bersaudara itu sebagai raja mereka dengan kedudukan yang sama. Orang-orang mendiskusikan situasi tersebut, tetapi tidak mencapai keputusan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan kekerasan yang memutuskan dan akan saling berperang. Ketika tepat pada waktunya, saudara perempuan dari kelima calon raja tersebut muncul dengan nasihat, bahwa daripada mengundang perang ke dalam negeri, lebih baik menyerahkan martabat raja kepada seorang asing. Kelima bersaudara itu menuruti nasihat tersebut. Mereka pergi menemui ayah Mangaraja Harang di Janji Lobi, memaparkan situasi mereka, dan memintanya untuk menunjuk seorang raja bagi mereka. Ayah Mangaraja Harang melihat usulan ini sebagai kesempatan yang baik untuk dapat mewariskan martabatnya sendiri kepada putra yang lebih muda. Dan dengan demikian dia merekomendasikan Mangaraja Harang sebagai Raja Sosa Julu, yang diterima dengan senang hati. Mangaraja Harang kemudian pindah ke kerajaan barunya, mendirikan Kampung Harang, dan menikah di sana dengan seorang istri kedua, di mana dia memperoleh 9 putra dan seorang putri. Istri pertamanya dan putra tertuanya Yadili tetap tinggal di Janji Lobi. Baru jauh kemudian, Yadili pindah ke Sosa Julu dan menetap di Torok. Cucunya, Sultan Perlindungan, adalah pendiri Kampung Parapat dan menjadi leluhur dari Sultan Mangaraja yang disebutkan sebelumnya. Keris indah yang dia terima dari halak bunian, bernama Golok Dangyang, telah diserahkan oleh Mangaraja Harang kepada putranya Yadili saat keberangkatannya, dengan tugas untuk menyimpannya dari generasi ke generasi. Sehingga saat ini, keris itu juga masih menjadi milik putra dari Sultan Mangaraja dari Parapat yang disebutkan tadi. Catatan Van den Borre, Golok Dangyang tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun, tetapi harus dikeluarkan saat pemakaman Raja Parapat. Kepada saya, mereka bahkan tidak bersedia menunjukkan benda tersebut. Seorang cicit dari Yadili memiliki seorang putra dan seorang putri. Putri ini, bernama Seadatua, menikah dan memiliki 4 anak. Dalam hal ini tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Namun, ketika dia mengandung untuk kelima kalinya,
dia dirasuki oleh seorang roh yang berbicara melaluinya sebagai perantara, mengumumkan kepada orang-orang bahwa seorang halak bunian bernama Datu Boralatua adalah ayah dari anak yang sedang dikandungnya, yang akan diberi nama Datu Bosar. Catatan Van den Boer, seorang perantara disebut dalam bahasa Batak Hasiaren atau Panyaran. Suami si Adatua, Yamangadang, yang awalnya tidak mempercayai masalah ini, bertobat dari ketidakpercayaannya ketika persalinan telah terjadi, tanpa ada yang tahu bagaimana dan di mana hal itu terjadi. Menurut beberapa orang, dia melahirkan di Liang Namuap, menurut yang lain kehamilannya tiba-tiba hilang. Bagaimanapun itu, Datu Bosar telah melihat cahaya kehidupan, tetapi tetap tidak terlihat oleh manusia. Si Adatua merawat anaknya, yang terdengar menangis tanpa terlihat. Sikap dan tindakan ibu sepenuhnya seperti seorang wanita yang merawat anak yang baru lahir, tetapi anak itu sendiri tetap selalu tidak terlihat. Sang ibu, pada gilirannya, dijaga oleh roh-roh yang tidak terlihat. Dengan cara yang teka-teki, makanan-makanan pilihan dan penganan lezat disajikan di hadapannya, dan setelah dia menikmatinya, makanan-makanan itu menghilang lagi secara misterius. Suami si Adatua sama sekali tidak menyukai semua ini. Terlebih lagi, karena roh-roh telah memberitahukan kepadanya bahwa wanita yang baru melahirkan itu tidak boleh melakukan pekerjaan yang melelahkan. Itulah sebabnya dia sendiri yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Menjelang waktu di mana anak itu dianggap dapat ditinggalkan dari perawatan ibu yang pertama, si Adatua kembali dirasuki oleh seorang roh yang memberitahukan kepada suaminya bahwa karena anak roh pertama, Datu Bosar, lahir di Liang Namuap, anak roh kedua akan melihat cahaya kehidupan di tengah-tengah manusia biasa, tetapi harus diperlakukan dengan hormat yang pantas, dan harus dihormati dengan cara yang khidmat. Yamangadang tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia khawatir roh-roh leluhurnya tidak akan senang karena harus menerima makhluk asing di antara keturunan mereka. Karena itu, dia terus menunda-nunda jawabannya, dan kemudian roh itu menyatakan bahwa karena Yamangadang jelas-jelas tidak senang dengan hal itu, anak itu juga akan dilahirkan di Liang saja, dan bahwa Dentangan Sarindu akan memberitahukan peristiwa itu kepadanya. 3 hari setelah roh itu menyatakan diri demikian, terdengarlah Sarindo dan Datu Sarindo pun lahir. Sementara itu, kejadiannya kembali berlangsung secara misterius dan penuh teka-teki seperti setelah kelahiran Datu Bosar. 2 kali lagi si Adatua melahirkan dengan cara yang sama, melahirkan si Dayang Ale Bulan dan Datu Hobal Balutan. Si Adatua meninggal dunia pada usia lanjut. Ketika mayatnya diusung keluar dari rumah, terdengarlah dentuman meriam yang berat dan pukulan kurdang yang nyaring di Liang Namuap. Terdengar sampai di kampung. Beberapa orang tua menyatakan masih teringat mendengar suara-suara tersebut. Dia dimakamkan di sebuah bukit dekat kampung, di mana juga saat ini masih menjadi pemakaman. Akan tetapi kemudian roh-roh menyatakan bahwa halak bunian telah membawanya pergi dan membawanya ke Liang Namuap, di mana dia bersama suami dan anak-anaknya tinggal sejak saat itu. Dan dengan ini berakhirlah legenda tentang Liang Namuap.